Assalamualaikum Pak Eko dan Bu Indri. Waalaikumsalam Pak Hadi. Waalaikumsalam Pak Hadi. Apa kabar? Bagaimana nih? Kabar nih Pak Hadi. Bagaimana Alhamdulillah, Bapak Pak dan Hadi. Ibu mengenai persiapan observasinya nanti? Coba bisa dijelaskan nggak sekilas Pak Eko? Alhamdulillah Pak. Yang pertama untuk rekan yang akan supervisi sudah dihubungi Pak berdasarkan jadwal yang kemarin itu Pak. Dan beliau juga sudah menyiapkan berkas-berkas supervisinya Pak. Jadinya insya Allah sudah siap. Wah, bagus tuh Pak Eko persiapannya ya. Sudah luar biasa. Kemudian apa lagi yang Bapak siapkan Pak untuk supervisi nanti? Yang pasti kan supervisi itu kan ada rubrik penilaian ya Pak. Jadi menyiapkan juga rubrik penilaiannya yang isinya dari mulai RPP, perencanaan, kemudian inti pembelajaran, penggunaan media, sampai dengan rubrik keaktifan siswa. Dan tidak lupa juga Pak, ada penutupnya juga Pak. Oh, sampai penutup ada rubrik penilaiannya ya. Cukup banyak ya Pak Eko rupanya. Pak Eko sendiri Iya, Pak. akan mengobservasi bagian mana Pak di kompetensi yang akan Bapak gali? Saya sejujurnya Pak lebih senang untuk menggali kompetensi mengenai peran aktif dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Apa alasan Pak Eko memilih hal tersebut Pak? Menurut saya, apabila kompetisi itu sudah dilakukan oleh guru, berarti kan guru tersebut sudah memberikan ruang siswa untuk aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Berarti kalau proses itu dilakukan, sudah mencerminkan pembelajaran yang berpusat pada murid, Pak. Sepakat Pak. Saya dengan pemikiran Pak Eko seperti itu berarti sejalan dengan apa yang saya pikirkan. Nah sekarang kalau Bu Indri sendiri, Alhamdulillah. apa Bu? Ibu lebih menitik beratkan pada kompetensi yang mana nih nanti dalam melaksanakan supervisi di kelas? Iya Pak. Kalau saya Pak, karena saya kan berada di pendidikan sekolah dasar ya Pak. Iya Bu. Jadi saya akan lebih menggali kompetensi dalam penggunaan sumber belajar pada anak didik saya. Apa alasan Bu Indri untuk mengambil atau menguatkan kompetensi itu Bu? Ini Pak, menurut saya media pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan siswanya Pak. Anak-anak harus terlayani dalam belajarnya sesuai dengan profil belajar merdeka dengan media yang tepat Pak. Bermakna dan mudah mereka gunakan, gitu Pak. Cukup detail ya Bu Indri Iya. menganalisisnya. Dalam hal ini bisa Bu Indri menjelaskan Bu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Bu Indri lakukan? Oh iya Pak, gini Pak, tentu saja Pak. Saya ingin tahu sejauh mana guru dapat mengembangkan media pembelajarannya yang tepat, efektif, konseptual dalam pembelajaran di kelasnya Pak. Oke, bagus tuh Bu ya. Gitu. Sudah tergambar lah ya tujuan pengembangan yang diinginkan. Kalau Pak Eko sendiri, hal apa Pak Eko yang ini kembangkan dalam indikator ketercapaian ya Pak? Kalau saya sih Pak ingin mengetahui sejauh mana guru tersebut dapat memfasilitasi siswanya Pak. Sehingga diharapkan anak menjadi lebih percaya diri, anak lebih aktif selama proses belajar. Oh, baik-baik Pak Eko dan Pak Hendri. Saya rasa Bapak sudah punya konsep bagus ya. Ini sudah bisa diterapkan dalam kegiatan supervisi dan mudah-mudahan ya saya berharap mungkin juga supervisi ini bisa menjadi tolak ukur pengembangan dari kinerja Bapak Ibu guru nantinya gitu ya. Oke, Iya. ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan dalam diskusi kita ini? Saya rasa sih cukup Pak. Kayaknya Terima kasih sudah Pak. cukup Pak. Cukup Bu Hendri ya. Ya. Terima kasih Pak Oke. Hadi. Baik, kalau gitu selamat bekerja dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Waalaikumsalam Hadi. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Pak Hadi. Apa kabar Pak Hadi? Baik Bu, alhamdulillah. Gimana nih Pak Hadi tentang proses pembelajaran yang saya lakukan saat disupervisi oleh tadi pagi Pak? Sepertinya ada
yang saya ingin diskusikan dengan Bapak. Karena tadi saya melihat ada yang mengganjal saat di kelas Pak Hadi tadi. Ada beberapa siswa tadi Pak yang saya lihat ya itu mengganjal tadi Pak. Oke, baiklah Bu Indri ya. Kalau begitu coba Bu Indri utarakan permasalahan yang Bu Indri hadapi. Baik Pak. Gini Pak, jadi sebenarnya tadi Pak, saya berharap terjadi proses pembelajaran yang bisa dilakukan secara berkolaborasi antara sesama teman di kelas Pak. Nah, karena materinya cukup berbobot tadi Pak, dan membutuhkan eksplorasi terhadap pemahaman materi lebih jauh lagi. Maka saya bentuklah kelompok diskusi kecil agar pemahaman materi dapat dibagikan dan berbagi sesuai dengan kesempatan kelompoknya Pak. Nah, tapi Pak, ternyata dari penyiapan sumber belajar tadi Pak, media pembelajaran dan yang berbeda-beda itu Pak, alat dan bahan yang cukup tidak bisa membuat beberapa siswa dalam berkolaborasinya memanfaatkan sarana-sarana belajar tersebut Pak. Nah, bahkan mereka cenderung pasif dan tidak Pak memberikan kontribusi apa-apa. Sehingga membuat rekan-rekannya kesal dan tidak menyesuaikannya Pak. Gimana Pak? Apakah pembagian kelompoknya diatur oleh Bu Indri sendiri? Awalnya saya coba ingin memberikan mereka kebebasan untuk menentukan siapa-siapa aja rekan kelompoknya Pak. Tetapi hasil pembagiannya membuat beberapa siswa tidak setuju dan protes Pak. Karena dianggap kurang adil. Jadi akhirnya saya lah Pak yang menentukan pembagian kelompok tersebut. Dan hasilnya ada beberapa kelompok yang tidak optimal dalam mengerjakan tugas Pak. Karena beberapa siswa yang saya lihat itu tidak bisa bekerja secara berkelompok Pak. Oh, sepertinya kelas Bu Indri cukup heterogen ya Bu ya. Ada beberapa siswa yang cenderung lebih suka bekerja secara individu. Begitu ya Bu ya? Benar Pak. Kalau begitu, Bu Indri sendiri mengharapkan proses diskusi dalam materi ini berjalan seperti apa Bu? Yang saya harapkan adalah materinya sih Pak tentang sistem komputer Pak. Seperti yang Bapak lihat tadi di kelas, cakupan materi tersebut cukup luas karena pembahasan tentang tentang identifikasi perangkat komputer Pak. Fungsi perangkat komputer itu sendiri, dilanjutkan dengan alur bagaimana komputer itu bekerja. Lalu apa peran sistem operasi dan bagaimana sistem operasi berperan dalam mengendalikan perangkat komputer itu Pak. Nah, ini semua bisa dipahami jika pembelajaran dilakukan dalam kerja kelompok Pak. Nah, harapan saya dalam tiap kelompok itu mampu membuat ringkasan pemahaman materi di mana tujuannya untuk menyatukan konsep pemahaman secara utuh dan terhadap materi itu Pak. Lalu apakah identifikasi awal yang dilakukan Bu Indri itu belum memenuhi syarat Bu untuk membagi kelompok dengan baik dan diterima oleh semua siswa? Sepertinya saya memang belum melakukan identifikasi kebutuhan siswa Pak secara maksimal di awal pembelajaran. Nah, makanya sehingga potensi dan profil siswa belum bisa saya baca secara utuh Pak. Lalu apa lagi Bu? Apa ada masalah lain yang Ibu jumpai Bu dari proses belajar tadi Bu? Ya Pak, masalah lain yang muncul dari perilaku Pak, yang perilaku siswa yang cenderung individual adalah tidak bisa memahami materi secara utuh. Pertama itu, terus karena saat melakukan eksplorasi bersama-sama siswa-siswa tersebut tidak menemukan kenyamanan dalam belajar, Pak. Iya. Oh, jadi masalah yang sedang dihadapi Bu Indri itu adalah bagaimana membentuk kelompok yang sesuai ya Bu dengan kebutuhan belajar siswa, dengan melihat profil dan gaya belajar, sehingga mendorong mereka ya Bu untuk mampu berkolaborasi dalam tim kerjanya
sehingga mampu memahami materi secara utuh dari Mm-mm. hasil diskusinya. Iya, betul sekali Pak. Anak-anak zaman sekarang ya Pak, memang unik-unik ya Pak ya. Ya, Beda-beda dengan kita dulu Pak. kita sebagai guru memang ya tetap harus berupaya keras ya Bu ya dalam menghadapi Iya segala benar Pak. situasi. Kira-kira apa Bu Indri sudah menemukan cara Bu untuk mengatasi masalah tersebut? Iya Pak, karena saya merasa pembelajaran tadi kurang ya Pak ya, Iya, kurang maksimal. iya Maka Bu. saya akan coba membuat strategi lain nih Pak untuk mengerjakan materi ini. Oh, kalau boleh tahu, Gitu Pak. bagaimana Bu strategi Ibu itu Bu? Oh iya, segini Pak. Pertama-tama ya Pak, saya akan membuat 5 box. Hmm. Yang masing-masing box itu tertulis masing-masing nama materinya Pak. Oh, Contohnya Pak, box pertama akan saya beri label identifikasi perangkat komputer. Lalu box kedua nih Pak, iya. diberi label fungsi perangkat komputer, dan seterusnya hingga box kelima tentang sistem Pak, sistem operasinya Pak. Nah, terus ada lagi Pak, ada 6 gulungan kertas yang berisi nomor 1 hingga nomor 6, karena saya akan membentuk 6 kelompok dari 36 siswa itu Pak. Mereka akan saya berikan kebebasan untuk memiliki box sesuai dengan materi yang mereka sukai Pak. Nah, pengambilan nomor ini Pak dilakukan secara acak saja, dengan cara dikocok atau dengan cara mereka tutup mata Pak untuk mengambilnya gitu Pak. Oh, Nah, nantinya mereka akan berkumpul nomor 1 dengan semua yang memegang nomor 1 ya. dan seterusnya Pak. Dalam aktivitas ini saya harapkan dapat membuat semangat awal mereka dalam memulai berkolaborasi gitu Pak. Bagus tuh Bu idenya, setuju banget sih. Tapi apakah ide itu bisa membuat siswa-siswa yang individual tadi ya Bu? Apa mereka bisa berubah ya Bu ya? Nah, memang Pak, memang tentu perlu upaya lebih ya Pak ya, Iya harus Bu. ekstra nih. Ah, Saya coba menentukan Pak siswa-siswa tersebut sebagai koordinator kelompoknya Pak. Nah, jadi setiap iya, kelompok iya, ada iya, Bu. koordinatornya nih Pak, biar lebih mudah ya Pak ya. Betul, Di betul. mana perannya akan menuntut dia untuk mengembangkan kemampuannya berelasi dengan temannya ya Pak ya, dengan Iya. teman-temannya dalam satu kelompok itu. Dan sebagai koordinator, dia boleh menentukan media belajar apa yang akan dijadikan sebagai alat presentasi nantinya Pak, gitu. Alhamdulillah, berarti ide bagus tuh Bu. Ibu sudah memberikan peran ya Bu kepada anak yang individual tadi dengan tugas dia sebagai manajer ya Bu artinya. Sehingga perannya akan Iya, lebih Pak. dominan. Begitu betul ya Bu? Betul sekali Pak. Apakah Ibu memiliki rekan kerja Bu yang bisa membantu dalam melaksanakan strategi tadi Bu? Ada Pak. Saya juga akan melibatkan wali kelas di kelas yang lain sama, dan guru BK juga Pak, untuk memberikan disupport ya Pak ya, Ya. dan pemahaman kepada mereka tentang kekuatan bekerja dalam teamwork-nya Pak. Oh, Gitu, jadi Pak. proses ini akan Iya. melibatkan peran mereka ya Bu sebagai penguat Betul, dan Bapak. bentuk karakter sosial emosionalnya. Ya betul ya Bu? Iya Pak, betul sekali Pak. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menstimulus ya Pak ya, Ya. mereka dalam kompetensi mengelola dirinya Pak, gitu Pak. Luar biasa Bu Indri ini. Sudah punya strategi-strategi itu. Baik Bu, Iya. dari semua hal yang sudah kita bicarakan dari tadi nih, kira-kira hal apa saja yang sudah Ibu peroleh Bu nih hingga saat sekarang Bu nih? Iya Pak, ini Pak, alhamdulillah saya sudah memperoleh pencerahan dari diskusi ini Pak, di mana masalah yang saya hadapi ini dengan siswa-siswa yang kesulitan dalam melakukan kerja kelompok nih ya Pak ya, bisa Ya. saya atasi dengan strategi yang melibatkan mereka dalam aktivitas pembentukan kelompok berdasarkan minat atau kesukaan mereka dalam memahami konten materi yang akan dieksplorasinya lagi Pak. Oh, Gitu, baik-baik Pak. Bu. Apa sih Bu yang Ibu harapkan Bu dari peran guru BK Bu dan wali kelas mereka? Oh ya, begini Pak, saya berharap keduanya bisa bersinergi Pak, saling membantu, mengembangkan, mengelola diri siswa agar lebih siap belajar lagi Pak,
baik secara individu atau secara berkelompok, Pak. Oh, gitu ya, Bu. Baik, baik. Hmm, Kira-kira kapan Bu Indri akan melaksanakan ini semua, Bu? Katanya strateginya akan saya buat mulai besok nih, Pak. Di Oh, waktu iya, iya. senggang saya. Nah, saat itu ada jam pembelajaran. Sementara eksekusinya akan saya laksanakan di minggu depan nih, Pak. Ya. Waduh, saya senang mendengarnya Bu Indri sudah lebih bersemangat ya, Bu, Iya, dalam iya, mempersiapkan Pak. pembelajaran dan strategi barunya. Saya ingin dengar, Bu, nanti ceritanya minggu depan ya, tentang perkembangan apa yang Ibu peroleh. Hmm, Iya, Pak. Oh, baik, Pak. Sampai ketemu minggu depan ya, Pak. Dan terima kasih sudah mau mendengarkan curahan hati saya hari ini nih, Pak Hadi. Sama-sama, Bu, Sudah sukses menyita waktu selalu. Bapak. Tetap menjadi guru hebat ya, Bu ya. Iya, Pak. Saya pamit ya, Pak Hadi. Terima kasih sekali lagi, Pak Hadi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Ya, Tadi. tadi saya melihat Ibu melakukan coaching kepada Pak Eko nih, serius sekali gitu ya. Gimana Bu? Kok kayaknya bisa cerita sedikit apa ada permasalahan yang ingin disampaikan Bu? Iya Pak, tadi saya menemukan sedikit ya Pak permasalahan pada saat saya coaching Pak Eko tadi Pak. Secara lugas diungkapkan yang menjadi identifikasi di dalamnya biar lebih bagus lagi gitu Pak. Gitu Pak. Kira-kira dari Belum. alur yang Pak Eko jalankan dia sebagai coaching Ibu sesuai dengan penilaian yang Ibu lakukan, apa Bu? Kriteria yang menurut Ibu Pak Eko tuh harusnya seperti apa? Iya, sudah Pak. Tadi alurnya adalah sudah sesuai. Terus yang saya ingin adalah saya sudah melihat kompetensi Pak Eko sudah bagus Pak, sudah baik. Bagus. Oh, alhamdulillah. Iya, iya Pak. Apa menurut Ibu sudah melakukan proses ini Bu? Prinsip-prinsip coaching, presence, hadir penuh ya Bu, itu terus juga Iya Pak. Ibu mampu mendengarkan keluhan-keluhan Pak Eko serta bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya Pak. Apa Pak Eko sudah mampu Bu mengungkapkan masalah-masalahnya? Sudah sih Pak. Sudah diungkapkan apa permasalahannya yang harus diperbaiki, semua sudah Pak, sudah sesuai dengan konsepnya Pak. Oh iya. Apakah Pak Eko menemukan Bu orang lain atau pihak-pihak tertentu yang bisa membantunya dalam pekerjaan yang akan Pak Eko lakukan nanti? Sudah Pak, tadi Pak Eko akan berdampingan dengan guru kelasnya yang lain Pak. Terus guru BP-nya juga Pak, atau Mas Sejawat lah Pak, itu Pak. Oh jadi mungkin barangkali solusi yang Pak Eko akan lakukan itu dia akan melibatkan guru BK dan guru wali kelas ya Bu? Itu iya Pak. Wali muridnya juga akan terlibat kali ya Bu ya dalam pelaksanaan? Oh iya Pak, iya sampai lupa. Iya Pak, tadi terlibat Pak sama Pak. Baik. Menurut Bu Indri apa yang perlu diperbaiki Pak Eko Bu? Oh gitu ya Pak. Hal yang masih harus diperbaiki Pak Eko nih Pak ya. Dalam konsep pembelajaran emosionalnya Pak. Secara pribadi, iya Pak. Emosionalnya perlu diperbaiki lagi Pak. Gitu, itu Pak. Di dalam rancangan RPP-nya kali ya Bu. Mungkin perlu disematkan. Iya benar pembelajaran Pak. Emosional dan sosialnya itu ya Bu. Iya, kira-kira gimana nih? Bu Indri akan melakukan pendekatan lagi, ada solusi lain Bu yang mau dilaksanakan oleh Ibu? Oh iya, ada Pak. Saya akan melakukan pendampingan Pak secara personal kepada Pak Eko agar hal-hal yang masih kurang tadi itu Pak bisa lebih diperbaiki lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Oh luar biasa Bu Indri, memang care sekali dengan teman ini, luar biasa. Iya Pak. Kapan Bu kira-kira mau dilakukan itu dengan Pak Eko? Tadi insya Allah ya Pak, mulai minggu depan Pak. Iya, secepatnya Pak. Baik. Berarti memang sudah terencana ya Bu, itu sudah memikirkan hal yang disampaikan. Oke, baik. Terima kasih buat sharingnya, mudah-mudahan lancar aktivitasnya dan diberikan kemudahan ya dalam pelaksanaan kegiatan. Amin. Kalau gitu saya pamit Bu Indri, terima kasih. Iya Pak.